Shalom jemaat yang terkasih, apa kabar? Saya yakin kita semua dalam keadaan luar biasa baik. Selamat datang di Bandung City Blessing. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita membukanya di dalam doa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang hebat. Hari ini kami bersiap untuk menaikkan pujian kami, untuk menaikkan penyembahan kami, untuk dengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Dan pasti firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami siap untuk diutus di luar sana menjadi saksi dan terang Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau, pujian penyembahan bagi Allah yang luar biasa hebat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sama-sama mau menari buat Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kami mau menari buat Engkau Tuhan. Yes. Yuk sama-sama naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Musik memuji Tuhan. We go! Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama katakan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu
ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagimu, hormat pujian dan kuasa bagi Allah selama-lamanya. Kami memujimu Tuhan. Kami memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan men-sharingkan atau menyampaikan tentang antusias. Jadi
Judulnya adalah tetap antusias. Di tengah-tengah serba terbatas ini, kita tetap mencoba dan tetap untuk semangat, tetap antusias di dalam hidup ini. Dan kita akan lihat juga PowerPoint-nya, nanti ada PowerPoint yang akan disampaikan, sehingga kita bisa belajar lebih mantap lagi untuk mengingatnya, begitu. Jadi judulnya tetap antusias. Tetap antusias ini diambil dari Amsal 18 ayat yang ke-14. Di Amsal 18 ayat yang ke-14 itu berbicara tentang orang yang bersemangat. Orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Itu di Amsal 18 ayat 14. Tapi ini hanya bagian A saja, ya. Jadi kalau kita bisa melihat betapa orang yang bersemangat seperti gambar ini dapat menanggung penderitaannya. Karena bagaimana kita menanggung beban dan sesuatu yang datang dalam kehidupan kita dan membebani kita tanpa ada semangat itu akan sia-sia tentunya dan akan membawa hasil yang kurang baik, kurang berhasil begitu ya. Dan ini merupakan bagian dari setiap kita hari-hari ini kita menghadapi ini kondisi kita yang seperti sekarang ini misalnya sedang naik-naiknya begitu kan ya, sedang naik-naiknya. Dan dalam situasi seperti ini ya, bagaimana kita juga tetap antusias gitu. Nah, kita lihat beberapa hal yang kita bisa pelajari. Next di PowerPoint nanti kita bisa melihat bahwa keberhasilan adalah perjalanan dari kegagalan. Keberhasilan itu adalah perjalanan dari kegagalan demi kegagalan tanpa dituliskan dengan huruf merah tanpa kehilangan antusias atau semangat. Ini ditulis oleh Winston Churchill. Kita tahu siapa orang ini sangat mendunia, dicatat oleh sejarah bahwa orang ini adalah orang penting, dapat melalui berbagai rintangan, berbagai tantangan. Ya, kita lihat orang ini ada di data yang berikutnya. Saya akan memperlihatkan kepada kita semua. Jadi Sir Winston Leonard Spencer Churchill, ya itu nama lengkapnya. Dia itu lahir 30 November 1874. Dan diberikan kesempatan hidup sampai dengan 24 Januari 1965. Ya. Dia seorang politikus, juga seorang perwira militer, juga ada bakat untuk menulis. Penulis di Britania Raya. Britania Raya itu daerah dekat Inggris, di mana banyak kepulauan di sana ya. Dan ia merupakan Perdana Menteri Britania Raya. Ya, dari kapan itu dia menjadi Perdana Menteri dari Britania Raya dari tahun 1940 hingga 1945. Nah, ketika ia memimpin Britania, dia meraih kemenangan dalam Perang Dunia Kedua. Jadi prestasinya ada sebagai seorang politikus ya harusnya. Dan menjabat lagi tahun 51 sampai dengan 55, 1951 1955. Artinya dipercaya lagi dia. Nah, di samping dia seorang politikus, seorang militer, dia itu juga seorang ekonom. Hanya nggak tercatat di sini ya. Churchill itu mewakili 5 konstituensi selama karirnya sebagai anggota parlemen atau member of parliament. Jadi ini orang luar biasa. Nah, ini di dunia tentunya yang dicatat di dalam sejarah. Sebenarnya di Alkitab itu hanyalah garis-garis besarnya yang dituliskan. Tidak terlalu detail. Tapi kalau kita melihat secara detail, memang perlu ada tambahan uraian, dan kita perlu untuk melihat itu bagaimana sebenarnya di dalam kehidupan kita itu Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, yang sebenarnya terjadi. Firman Tuhan kita akan lihat bagaimana Yosua. Kalau kita bandingkan ya, Yosua di firman Tuhan Keluaran 17 ayat 8 ya. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Nanti akan dijelaskan di
next slide ya, tapi kita lihat dulu ini, kita baca selesai sampai ayat 9 dulu. Keluaran 17 ayat 9, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Itu Musa memerintahkan kepada Yosua, ya. Seorang pemimpin memerintahkan kepada orang yang pada waktu itu ikut tim memimpinnya. Saudara, yang saya mau kasih penjelasan sebentar ini ya pada setiap saudara begini. Musa itu kan pemimpin yang luar biasa sebenarnya. Jadi artinya Tuhan memakai dia dengan dahsyat, dengan ajaib, dengan tanda-tanda yang menyertai dia. Tongkatnya itu luar biasa. Tongkatnya bisa membelah laut Teberau atau laut merah. Dan dengan tongkatnya itu menjadi sebuah label yang menyatu dengan Musa. Tetapi ingat, Musa tidak bisa mengerjakan sendiri. Musa butuh Yosua di dalam menghadapi orang Amalek yang menyerang mereka di tempat peristirahatan itu. Dan Musa harus mencari tempat yang lebih tinggi di bukit. Ya, di bukit untuk apa? Untuk berdoa dengan memegang tongkat, tadi katanya begitu. Tetapi Musa pun tidak sendiri. Musa disertai dengan Harun dan Hur. Saudara yang kekasih, inilah sebenarnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam pelayanan kita, di dalam bergereja, di dalam berusaha, kita itu perlu tim. Kita tuh nggak bisa bekerja sendiri. Dan masing-masing itu perannya nggak bisa dibanding-bandingkan. Wah, misalnya Yosua lebih hebat, karena dia menghadapi musuh dan menang. Tapi tanpa Musa, nggak akan bisa apa-apa. Oke, baik. Kita kembali ke next slide. Yang berikutnya tadi, penjelasan tentang Rafidim. Ya, Rafidim itu apa sebenarnya? Kita akan lihat bersama-sama di sini. Nah, Rafidim dalam bahasa Ibrani-nya tuh Ra-edim tulisannya ya. Ini gitu ya. Itu adalah suatu tempat perkemahan bagi orang-orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Ini merupakan tempat persinggahan atau perhentian terakhir. Memang disebut atau diartikan tempat peristirahatan, begitu ya, sebelum mencapai Gunung Sinai, karena letaknya antara Mesir dan Sinai. Lokasi Rafidim tidak diketahui dengan pasti sih, ya, dengan lazim adalah Wadi Refaid di barat daya Sinai. Nah, itu saja penjelasan dari Rafidim supaya kita mempunyai sedikit bayangan, ya. Nah, dari Rafidim ini saya lanjutkan dulu, ajak saudara untuk membaca ayat firman Tuhan di Keluaran 17 ayat yang ke-10. Keluaran 17 ayat yang ke-10. Itu firmannya begini. Ya, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya. Jadi persis dia mengumpulkan orang-orang. Setelah itu apa? Menghadapi musuh. Mereka berperang melawan orang-orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Jadi ada pembagian tugas. Pembagian tugas yang dilakukan oleh tim yang terbentuk oleh karena ini, ya. Oke, mari kita lanjutkan dulu. Kita lanjutkan dulu ayat yang ke-11. Disinilah sebenarnya inti dari semua, ya. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi saudaraku, peperangan ini tidak terjadi dalam 1 jam, 2 jam. Atau sebut kita mengangkat tangan 10 menit atau 5 menit saja, tanpa memegang tongkat, saudara. Saudara bisa coba. Oke, saudara kuat, puji Tuhan. 10 menit, kalau kuat, puji Tuhan. 15 menit mungkin banyak yang pegel, yang penat, gitu ya. Tapi apalagi dengan memegang sesuatu, saudara, pasti akan mengalami kepenatan. Akibatnya kita nggak tahan. Nah, puji Tuhan ada Harun dan Hur. Tetapi selain mengangkat tangan itu penat, mengangkat tangan itu penat, berdiri pun terlalu lama penat. Makanya ada Harun dan Hur yang menggeser batu, menempatkannya di situ, dan Musa bisa duduk, tetapi tangannya pun perlu ditopang. Ketika tangannya ditopang, saudara,
Nah, ini dia 12. Maka penatlah tangan Musa, dan sebab itu mereka mengambil sebuah batu. Ya. Jadi kalau tangannya terangkat, kuat Israel. Tangannya turun karena penat, lemah Israel. Jadi berapa kali perangnya menang dan kalah ini, kuat dan lemah ini. Dan yang menghadapi di lapangan siapa? Yosua. Tetapi Yosua tidak harus perlu bangga oleh karena dia menang, dan tidak perlu kecil hati oleh karena dia kalah. Atau dengan kata lain tadi, dari istilahnya Winston Churchill itu adalah kegagalan. Dan kegagalan tadi, ternyata kegagalan itu dengan antusias akan membawa kepada keberhasilan. Lanjut ya bacanya ya, sebuah batu diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Kemudian Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain seperti gambar itu. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai kapan? Matahari terbenam. Berarti kalau kita melihat ini peperangan ini hampir seharian. Ya. Kalau seharian dihitung dengan jam ya 12 jam lah ya. Wah, lumayan juga ini. 12 jam. Ya. Puji Tuhan. Oke, saya mau lanjut dulu di PowerPoint yang berikutnya. Stadia 12 ayat yang ke-13. Ini yang terjadi. Dan demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Wow, dengan mata pedang. Saudaraku yang Tuhan kasih, apa yang terjadi di sini? Musa sebagai seorang yang dipakai Tuhan, namanya sudah demikian terkenal, luar biasa. Ketika mereka beristirahat di Rafidim ya, dan ketika Yosua menghadapi musuh dan Yosua akhirnya menang, ketika mengalami kuat lemah atau berhasil gagal berkali-kali, akhirnya berhasil atau akhirnya menang. Ini melihat bahwa tim itu diperlukan di dalam peperangan ini. Kalau kita bahasakan sehari-hari, kegiatan rohaninya apa? Kita perlu ada berdoa bersama, berdoa komunal. Di dalam spiritual warfare, peperangan rohani, di dalam wujud doa komunal, itu menjadi bagian yang sangat penting. Karena kita bisa membentuk pangkalan doa di situ. Kita juga bisa melakukan penyerangan-penyerangan atau peperangan rohani di situ. Jadi tidak hanya berdoa sendirian. Di situ menunjukkan Musa saja tidak cukup sendiri di dalam doa peperangan ini. Dia butuh teman 2 orang lagi. Dan 2 orang itu ternyata memang ada gunanya dan sangat diperlukan untuk menopang. Kalau kita pikir bukankah Tuhan itu yang dahsyat dan ajaib yang luar biasa? Tuhan bisa melakukan mujizat supaya Musa itu bisa kuat terus? Bisa. Tetapi Musa tidak pernah belajar bahwa Tuhan itu punya rencana untuk mencapai satu tujuan, itu butuh atau diperlukan sebuah tim. Dan Tuhan tidak mau siapapun yang dipakai itu one man show, tetapi membentuk tim bersama-sama, sehingga keberhasilan merupakan keberhasilan dari kepemimpinan kolektif, kepemimpinan bersama-sama. Wah, ini luar biasa ya. Pada waktu di Rafidim, setelah di Rafidim itu, setelah perang dengan Amalek ini menang, dan ketemu sama Yitro, yang mendengarkan beberapa waktu, tentunya yang pernah saudaraku membaca firman Tuhan, bagaimana Yitro menasihatkan kepada Musa, supaya mereka melakukan melayani orang-orang atau menolong orang-orang atau menghakimi orang-orang itu tidak sendiri. Musa perlu mengangkat para pemimpin yang lain. Nah, itu kelanjutan. Oke, kita akan lanjut di next. Bagaimana untuk menjaga antusiasme? Ini masih dalam Yosua ya. Yosua 7 ayat 1. Apa yang menyebabkan antusiasme itu kadang-kadang mengalami gangguan? Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi dan bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Oke, lanjut ayat yang kedua dan ketiga.
Kita akan baca bersama, saudaraku. Di kisah ini, Yosua menyuruh dari Yeriko ke Ai, yang letaknya dekat Bet Awen. Untuk apa, saudara? Sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka, pergi ke sana, bintailah negeri itu. Maka pergi, dan mereka melakukan pengintian kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, perhatikan ini, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana. Sebab orang-orang di sana dikatakan, saudaraku, orangnya itu ya sedikit atau ya. Lanjut, ayat yang keempat dan kelima. Nah, di ayat yang keempat, maka berkatalah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Jadi kalah mereka. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang sampai ke Sebarim. Dan dipukul kalah di lereng, lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Tawar hati di dalam bahasa yang lainnya diartikan kehilangan hati. Kalau kehilangan hati, nggak punya hati. Kalau hidup nggak punya hati, ya nggak ada kehidupan, kan begitu, saudara ya. Itu yang terjadi. Nah, apa yang menyebabkan antusiasme itu hilang? Padahal antusias itu kan kekuatan untuk menyelesaikan pekerjaan, untuk mencapai tujuan. Yang menyebabkan karena dia meninggalkan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita meninggalkan Tuhan? Saudara dan saya meninggalkan Tuhan. Ketika kita meragukan akan eksistensi Tuhan, kemampuan Tuhan, ketika kita mulai bimbang, seperti Petrus yang waktu itu bisa berjalan di atas air kemudian tenggelam. Ketika kita mulai bimbang, Petrus mulai bimbang, saudara mulai bimbang, maka kekuatan antusiasme itu runtuh. Dan kita tidak bisa melakukan dengan kekuatan yang penuh. Dan itulah yang menyebabkan kita mengalami apa yang disebut dengan kegagalan, kelemahan, saudara ya. Nah, kita akan lanjut di PowerPoint berikutnya, saudaraku. Ini penting bagi kita. Nah, ada keajaiban di dalam semangat, ada keajaiban di dalam antusias, itu ada keajaiban. Semangat membedakan orang yang biasa-biasa dengan yang berhasil. Jadi kalau saudara dan saya punya antusias, punya semangat, itu akan membedakan dengan orang lain. Kita bukan menjadi calon orang yang gagal, saudara. Tetapi saudara dan saya akan menjadi pribadi-pribadi yang berhasil ketika antusiasme, semangat itu ada dalam kehidupan kita. Tapi dengan catatan, jangan digagalkan oleh karena keraguan kita kepada Tuhan atau iman kita kepada Tuhan. Ya. Nah, dari semua yang kita pelajari hari ini, kita bisa melihat atau bisa menyimpulkan tentang hal ini, saudaraku ya. Tentang hal ini, tentang antusiasme itu. Di next slide-nya ada, saudara. Kita akan lihat. Nah, ini. Jadi, put yourself into life. Tempatkan diri Anda dalam kehidupan. Kita ini hidup. Artinya saya mau menempatkan, dan saya memang mau hidup. Yohanes 10 ayat 10 misalnya. Ya, Tuhan itu datang supaya kita memiliki hidup dan memiliki di dalam kelimpahan. Artinya kita mau hidup itu. Kemudian never lose your openness. Jadi jangan pernah kehilangan keterbukaan. Kita open kepada Tuhan yang pertama-tama. Juga open kepada manusia, ya. Dikatakan yang ketiga, and childish enthusiasm. Jadi, dan semangat kenakan, jadi semangat kekanakan Anda. Jadi pada waktu kita masih anak-anak, saya punya cucu, anak-anak, wah mereka kalau diberitahu akan dibelikan sesuatu atau akan dilatih sesuatu, wah mereka semangat sekali. Bahkan cucu saya yang perempuan yang kedua itu,
dia harus latihan balet, waduh semangat banget saudara. Sampai kepala dan kakinya tuh bisa nyambung gitu ya. Dia bilang sama omahnya, sama istri saya, coba oma bisa nggak ya? Ya dia bilang, oma udah nggak bisa, oma udah telat gitu ya. Nah, dia usia masih 7 tahun, 6 tahun, 6 tahun. Jadi masih fleksibilitinya itu ya sangat menolong dia untuk bisa melakukan dari semangat sekali. Anak-anak yang lain juga begitu, kalau dijanjikan nanti akan diberikan mainan yang dia idamkan, wah, dia semangat sekali, walaupun tempatnya jauh, jalannya jauh, gitu ya, dia akan lakukan untuk dia akan penuhi untuk bisa tercapainya apa yang menjadi kerinduan dia, karena mereka punya antusiasme, punya semangat tadi. Ya, dan itu kesimpulannya, saudaraku. Jadi kalau tadi berbicara tentang Amalek itu berbicara tentang musuh di dalam diri kita. Dan itu harus betul-betul dipatahkan, dihilangkan. Amalek mencoba mengganggu beberapa orang di zaman Musa, di zaman Gideon, di zaman yang lainnya, di zaman kita sekarang juga ada, karena itu berbicara tentang spirit yang mencoba untuk mengintimidasi kita, yang mencoba untuk menggagalkan kita. Tetapi kita harus lawan dengan iman kita. Karena bersama dengan Tuhan, kita yakin kita pasti dapat melaluinya. Pada akhirnya, saudaraku, Tuhan Yesus memberkati untuk kita semua, dan kita tetap semangat, tetap kuat. Ya, di next slide itu ada God bless you. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati kita semua, dan kita tetap terus maju di dalam Tuhan, dan kita tetap terus antusias di dalam Tuhan. Karena di dalam antusias itu ada kekuatan untuk kita bisa mencapai tujuan. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa sebentar. Bapa di surga, kami serahkan firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Kami mempunyai satu pegangan yang pasti, intimidasi apapun, spirit Amalek apapun, kami pasti bisa melalui dan kami bisa menang karena kami punya antusias Tuhan di dalam Engkau. Bahkan kegagalan sekalipun tidak membuat kecil hati bagi setiap kami, tetapi membuat kami semangat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku, Tuhan Yesus memberkati, shalom. Ajaib
Shalom Jemaat yang terkasih, apa kabar? Selamat datang di Bandung City Blessing.